Malam harinya Felicia dan Mbak Suci sudah beres-beres barang mereka. Pembeli rumahnya juga sudah melihat-lihat rumah dan setuju untuk membeli, bahkan harganya lebih mahal dari yang Felicia bayangkan. Sang pembeli juga sudah mentransferkan uangnya. Felicia juga sudah membayar semua hutangnya kepada sang rentenir malam ini juga, sehingga sekarang dia sudah tidak ada hutang lagi walaupun rumahnya harus menjadi korban. "Fel, udah beres semuanya?" tanya Mbak Suci saat membantu Felicia untuk beres-beres barangnya. Memang barang-barang Felicia dan Mbok Sumi ditaruh di rumah Mbak Suci yang akan kosong. "Udah, Mbak," balas Felicia. Rencananya mereka akan berangkat 1 minggu sebelumnya. Lebih tepatnya besok pagi mereka akan berangkat ke Lombok. Felicia berharap semoga dia bisa hidup lebih tenang lagi dan tentram di sana. Dia ingin mengubur semua kenangan yang sudah ia lalui di Jakarta. Sedih memang jika harus memikirkan kota kelahirannya dan juga kota tempatnya dibesarkan. Apalagi makam ayah dan ibunya ada di Jakarta. Namun Felicia harus segera pergi karena bagi Felicia keberadaannya di Jakarta sangatlah rawan. "Ya sudah, kalau begitu Mbak pulang dulu, kamu buruan istirahat, besok kita kan harus terbang, Fel," ucap Mbak Suci. "Iya, Mbak," balas Felicia. Kemudian Mbak Suci pun pergi dari rumah Felicia dan kembali ke rumahnya. Felicia juga bersiap tidur untuk terakhir kalinya di rumah peninggalan orang tuanya ini. Karena besok dia sudah tidak bisa lagi menempati rumah ini dan harus segera pindah ke luar kota. "Ayah, Ibu, maafin Feli ya karena sudah menjual rumah ini." Feli terpaksa karena kehamilan Felicia ini dan juga cemoohan orang nantinya. Felicia hamil di luar nikah, maka dari itu lebih baik Felicia pergi terlebih dahulu daripada orang tahu duluan ya, Bu, sahut Felicia. Air mata yang pastinya sudah menetes sebagai alunan pembawa tidur. Di tempat lainnya, pagi hari Ziko merasa mual saja sehingga membangunkannya dan segera ke kamar mandi untuk menuntaskan rasa mual yang selalu datang di pagi hari. "Ziko, kamu kenapa nak?" tanya Nenek Vivin karena melihat sang cucu yang muntah di kamar mandi. Padahal awalnya Nenek Vivin hanya ingin membangunkan sang cucu karena merasa bahwa Ziko harus segera bekerja. "Nenek," sapa Ziko saat sudah selesai dengan cara muntah-muntahnya. "Kamu kenapa? Kamu sakit ya?" tanya Nenek Vivin lagi merasa khawatir. "Enggak tahu, Nek. Beberapa hari ini Ziko ngerasa badan Ziko gak enak sama sekali dan setiap pagi selalu mual," sahut Ziko dengan lemas dan berjalan ke ranjangnya. Nenek Vivin pun segera memijat punggung sang cucu karena merasa kasihan. Wajah sang cucu sudah sangat pucat. "Kamu itu ya kayak orang hamil aja deh pakai mual pagi segala," sahut Nenek Vivin dengan candaan, namun tidak dengan respon Ziko yang langsung diam seketika tidak bergerak. Pikiran Ziko melayang di 1 bulan sebelumnya saat dia sedang mabuk dan meniduri seorang wanita, bahkan Ziko sendiri tidak tahu siapa wanita itu. Ucapan neneknya tadi langsung membuat Ziko tidak tenang dan juga merasakan hal yang aneh. Dia berpikir apakah wanita tersebut hamil atau tidak. Namun pikiran tersebut langsung Ziko hilangkan karena bagaimana bisa 1 kali hubungan langsung bisa menghasilkan benih. Meskipun memang Ziko sadar saat berhubungan dengan wanita tersebut, Ziko sama sekali tidak menggunakan pengaman apapun. Dia juga masih mengingat jelas bagaimana rasanya saat berhubungan dengan wanita yang Ziko tidak tahu itu siapa. Sedangkan Felicia pagi sekali dia sudah bangun dan bersiap-siap karena penerbangannya sekitar jam 8 pagi. Jam 7 kalau bisa dia sudah harus berada di bandara agar tidak ketinggalan pesawat. Felicia tidak pernah naik pesawat, sehingga ada rasa takut di dalam dirinya jika ada apa-apa, seperti di berita-berita yang sering ia lihat membuat nyalinya ciut saat sampai di bandara. "Mbak,
Feli takut. Ucap Felicia kepada Mbak Suci saat mereka semuanya sedang berjalan menuju ke pesawat. Kamu tenang aja Vel, ini cuma kayak naik bis aja kok. Sahut Mbak Suci menenangkan sang adik. Beneran Mbak? Tanya Feli. Iya, jadi kamu tenang aja ya. Felicia pun menganggukkan kepalanya, dia berusaha untuk mempercayai ucapan dari Mbak Suci. Mereka pun sudah sampai di pesawat dan duduk di kursi mereka masing-masing. Saat melihat keluar jendela dia pun teringat akan orang tuanya yang sudah membesarkannya kota ini. Kota yang membuatnya dewasa sebelum waktunya, bahkan kota yang sudah membuatnya hancur sehancur-hancurnya. Dan juga kota yang telah membuatnya harus hamil di usia yang sangat muda, bahkan hamil tanpa adanya seorang suami di sisinya. Duk, kamu kenapa? Tanya Mbok Sumi yang berada di sebelah Felicia karena melihat Felicia yang termenung sambil melihat ke arah jendela. Enggak Mbok, Feli cuma gak ngangka aja bisa ninggalin Jakarta. Kota yang punya banyak kenangan manis dan pahit untuk Feli. Sahut Feli sambil melihat ke arah Mbok Sumi. Duk, semoga saja setelah kita pergi dari Jakarta kehidupan kita jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Semoga saja nantinya semua hal baik akan datang kepada kita Nduk, tutur Mbok Sumi. Iya, Mbok. Semoga saja Tuhan mendengarkan doa kita, sahut Felicia. Iya, Nduk. Balas Mbok Sumi. Selama hampir 2 jam penerbangan FELYSIA dan yang lainnya pun sudah sampai di Lombok. Salah satu destinasi wisata bagi banyak orang baik lokal maupun mancanegara. Meskipun wilayahnya kecil namun jangan remehkan karena kota ini memiliki pemandangan yang tak kalah indah dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Yeay, akhirnya kita sampai juga. Ucap Mbak Suci yang sangat senang sekali. Ya sudah kalau begitu kita keluar dulu aja. Ucap Mas Dimas. Iya, ayo kita keluar. Sahut Mbak Suci. Mereka pun keluar dari pesawat dan berjalan keluar dari bandara. Saat baru saja keluar Mbak Mala ternyata sudah menunggu kedatangan Mbok Sumi dan yang lainnya. Ibu. Panggil Mbak Mala menghampiri Mbok Sumi dan yang lainnya. Mbak Mala memang sudah menunggu kedatangan Mbok Sumi dan juga yang lainnya di tempat tunggu bandara. Dia sangat merindukan ibu angkatnya. Nduk. Panggil Mbok Sumi balik dan menghampiri Mbak Mala. Dengan sedih dia menghampiri Mala karena sudah lama sekali beliau tidak melihat sang anak. Ibu, Mala kangen sekali sama ibu. Ucap Mbak Mala yang sangat kangen dengan sang ibu. Iya Nduk. Ibu juga sangat kangen sama kamu. Sahut Mbok Sumi yang membalas pelukan sang anak angkat. Setelah acara kangen-kangenannya, Mbak Mala pun mulai menyapa Felicia dan juga yang lainnya. Feli, kamu udah gede aja ya cantik pula. Sapa Mbak Mala karena saat dulu dia melihat Felicia masih kecil. Namun sekarang saat dia melihat Felicia ternyata sudah besar dan juga sangat cantik. Mbak Mala pangling dengan anak tetangganya dulu yang dulu dia anggap sebagai adik. Mbak Mala bisa aja. Sahut Felicia sedikit malu dengan pujian yang diberikan oleh Mbak Mala. Suci, kamu udah nikah aja ya sama Dimas pacar kamu dulu ya? Goda Mbak Mala. Iya, Mbak. Lihat nih udah ada krucilnya. Sahut Mbak Suci dan mendapatkan tawa ringan dari Mbak Mala. Mereka pun segera menuju rumah Mbak Mala karena kebetulan sekali rumah Mbak Suci juga berada di dekat sana. Lebih tepatnya di samping rumah Mbak Mala. Mbak Suci memang mencari rumah yang dekat dengan tempat kerja Mbak Dimas dan juga dekat dengan keluarga Mbok Sumi. Untungnya Mbak Mala mengatakan bahwa di samping rumahnya ada rumah kosong yang baru saja ditinggal pemiliknya dan sedang disewakan. Mbak Suci pun tak menunggu lama segera membooking rumah tersebut.
Sedangkan di sisi lain Zico sudah berada di ruangannya sambil mengerjakan tugasnya yang sudah sangat menumpuk. Kemarin dia harus pulang lebih dulu karena sang kakek dan neneknya pulang. Saat sedang asyik dengan berkasnya, Bu Asri datang dengan segelas kopi yang biasanya memang ia buatkan untuk sang bos. Saat Bu Asri datang, Zico juga mengalihkan pandangan karena dia berharap Felicia datang untuk menggantikan Bu Asri. Dia sudah cukup lama tidak bertemu, padahal sih baru saja kemarin bertemu walau hanya sebentar saja karena Felicia seperti sedang menghindarinya. "Pak Zico, ini kopinya," ucap Bu Asri sambil memberikan kopinya di meja Zico. "Terima kasih, Bu," ucap Zico. Ia sepertinya ingin sekali bertanya tentang Felicia, entah kenapa Zico sendiri tidak tahu mengapa dia sangat penasaran dengan OG-nya itu. "Bu," panggil Zico membuat Bu Asri pun menoleh ke arah bosnya itu. Bu Asri langsung batal keluar ruangan. Zico segera menghentikannya dan nekat untuk bertanya tentang Felicia karena sudah sangat penasaran. "Iya, Pak, ada yang dibutuhkan lagi?" tanya Bu Asri. "Enggak kok Bu, saya cuma mau bertanya OG yang sering gantiin Ibu waktu Ibu gak kerja itu siapa ya Bu?" tanya Zico. "Gantiin Ibu?" pikir Bu Asri yang belum tahu siapa orang yang dimaksud oleh bosnya itu. Mendengar ucapan Bu Asri membuat Zico kesal sendiri, tinggal bilang Felicia saja sangat susah sekali. Itu Bu cewek yang biasanya gantiin Ibu buat ngebersihin ruangan ini. Usianya sepertinya juga gak terlalu tua juga, sahut Zico mencoba menjelaskan kepada Bu Asri. "Oh, Felicia," pekik Bu Asri tanpa sengaja karena beliau tahu juga siapa orangnya. "Oh iya itu Bu, Felicia," jawab Zico yang akhirnya Bu Asri peka juga. "Ada apa ya Pak dengan Felicia?" tanya Bu Asri merasa heran karena bosnya itu menanyakan tentang Felicia yang hanya seorang OG saja. "Enggak, saya cuma penasaran aja kok, sudah jarang sekali menggantikan Bu Asri. Dulu perasaan dia yang selalu gantiin Bu Asri, sekarang orang lain yang gantiin," ucap Zico mengungkapkan isi hatinya karena tidak pernah melihat Felicia lagi membersihkan ruangannya. "Oh iya Pak, Felicia emang sudah 1 bulan ini tidak pernah bisa menggantikan Ibu dengan banyak alasan. Dia juga biasanya selalu cepat pulang karena mama angkatnya sakit-sakitan," tutur Bu Asri. Yang padahal Felicia menghindar bukan karena sibuk tetapi karena merasa trauma melihat Zico. "Oh, apakah dia sekarang masuk kerja Bu?" tanya Zico memberanikan diri bertanya. Wah, sayangnya Felicia dan juga 1 rekannya itu kemarin mengundurkan diri. Mulai hari ini sudah tidak bekerja lagi di Adiguna Company, sahut Bu Asri yang juga sebenarnya sedih karena dia harus kehilangan karyawan rajinnya. Namun ucapan Bu Asri tadi mampu membuat keterkejutan yang sangat besar. Bahkan Zico sampai menaikkan nada suaranya saat mendengar hal itu. "Apa? Bu Asri gak salah ngomong atau informasi?" tanya Zico yang tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Enggak Pak, kemarin juga saya sendiri yang menerima surat pengunduran Felicia. Bu Luna juga sudah menyetujui hal tersebut sehingga mulai hari ini Felicia sudah tidak menjadi karyawan lagi Pak," ucap Bu Asri. "Ya sudah Bu Asri boleh pergi," ucap Zico menyuruh Bu Asri untuk pergi. Setelah Bu Asri pergi, Zico lunter-menung tak menyangka dengan apa yang sudah ia dengar tadi. Bagaimana bisa Felicia mengundurkan diri padahal Zico sama sekali belum mendekati Felicia? "Ah!" teriak Zico entah mengapa saat dia mendengar bahwa Felicia sudah berhenti bekerja membuat moodnya sangat tidak enak. "Apakah dia berhenti karena aku? Atau karena dia akan menikah?" tanya Zico menebak-nebak mengapa Felicia berhenti dari kantor.
Memikirkan itu membuat Zico tidak fokus dengan berkasnya, bahkan saat rapat pun dia juga tidak fokus. Hal itu membuat Adi yang berada di sampingnya harus menyadarkan bosnya itu dari lamunannya. Adi juga tidak tahu kenapa bosnya itu melamun. "Maaf Tuan, apakah rapat kita tunda saja?" tanya Adi membuat Zico kembali tersadar. Tidak lanjutkan saja," sahut Zico. Kemudian dia pun kembali fokus ke rapat dengan para manajer untuk membahas proyek besar selanjutnya. Tak terasa sudah 2 bulan Felicia tinggal di Lombok, yang itu artinya usia kandungannya sekarang memasuki bulan ketiga. Banyak rintangan yang ia lalui, mulai dari mual setiap pagi yang membuat Felicia sangat lemas setiap pagi. Dan juga fase ngidam yang lumrah dilalui oleh ibu hamil. Felicia pun merasakan hal tersebut. "Duk, kamu beneran mau kerja?" tanya Mbak Sumi, karena beberapa hari ini Felicia sudah mencoba untuk mencari pekerjaan. Dia tidak ingin membebankan Bos Sumi dan juga Mbak Mala. Apalagi sebentar lagi Felicia akan memiliki seorang anak yang juga harus ia rawat dan besarkan. "Iya, Mbok." Feli gak mau terus-terusan bergantung sama Mbok dan juga MBK Mala. Untungnya kemarin Feli udah dapat kerjaan yang bagus, gak terlalu berat juga kerjaannya, dan pemiliknya ngizinin Feli yang sedang hamil untuk bekerja, sahut Felicia memberikan kabar gembira tersebut. "Kerjaan apa memangnya, Nduk?" tanya Mbak Sumi. "Toko bunga Mbok, lumayan buat nambah-nambah biaya kelahiran Felicia. Meskipun masih lama, tapi kan apa salahnya nabung mulai sekarang. Dan juga untuk kehidupan baby nanti Mbok," ucap Felicia yang membuat Mbok Sumi salut, karena Felicia dengan tabah menerima keadaan, dan juga mau mempertahankan sang bayi. "Ya sudah, tapi kamu harus ingat loh ya, kamu gak boleh kecapean karena kamu sekarang membawa 2 nyawa. Yaitu nyawa kamu sendiri dan juga nyawa bayi kamu," ucap Mbok Sumi. "Iya, Mbok. Siap," ucap Felicia. Pagi harinya Felicia sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Hari ini adalah hari pertama bagi Felicia untuk bekerja. Dengan semangat 45 Felicia pun berangkat ke tempat kerjanya yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumahnya. Dia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk naik angkot atau kendaraan umum lainnya. Bismillah, semoga saja betah, doa Felicia, karena dia belum pernah bekerja di sana. Sedangkan Mbak Suci sudah bekerja di salah satu rumah makan yang jaraknya juga sangat dekat dengan Feli, lebih tepatnya berhadapan dengan toko bunga tempat Felicia bekerja. "Feli," panggil Mbak Suci yang ingin menjemput Felicia untuk berangkat bersama. "Iya, Mbak," pekik Felicia terburu-buru keluar rumah. "Feli, jangan lari-lari kayak gitu," pekik Mbak Mala. Dia panik melihat adik angkatnya itu berlari keluar, apalagi sekarang Feli sedang hamil. Mbak Mala memang tahu cerita bagaimana Felicia bisa hamil, sehingga dia pun merasa sangat kasihan dengan Felicia. Dia masih terlalu muda untuk hamil, sedangkan dia yang sudah berusia kepala 4 terpaut belum hamil juga. "Gak keburu Mbak Mal," pekik Felicia yang sudah berada di luar. "Ayo, Mbak," sahut Felicia saat dia sudah berada di depan Mbak Suci yang sudah menunggunya di luar. Mereka pun berangkat bekerja bersama, dan syukurnya hari pertamanya berjalan dengan lancar, dan juga hari-hari berikutnya. Bahkan sang pemilik toko bunga sangat senang dengan cara kerja Felicia yang sangat giat dan juga cekatan, membuat sang pemilik yaitu Bu Sarah senang. "Fel, suami kamu kemana kok ibu gak pernah lihat sih?" tanya Bu Sarah di sela-sela jeda makan siang mereka. Bu Sarah sangat penasaran dari dulu, namun ia selalu tahan untuk bertanya. Feli gak punya suami Bu," ucap Felicia dengan wajah sedihnya jika mengenai sang suami, karena dia memang belum punya suami bukan.
Felicia sudah mengira kalau Bu Sarah pasti akan menanyakan hal tersebut. Beliau sama sekali belum tahu apa-apa tentang Felicia dan yang hanya beliau tahu adalah tentang Felicia yang hamil muda. "Oh, maafkan Ibu Nak, Ibu benar-benar tidak tahu," sahut Bu Sarah merasa bersalah menanyakan hal tersebut. "Iya, tidak apa-apa kok Bu," balas Felicia tidak ingin Bu Sarah merasa bersalah. Setelah itu Bu Sarah pun tidak pernah menanyakan lagi perihal sosok suami dari Felicia karena takut jika menyinggung perasaan Felicia. Sedangkan di sisi lain Zico sudah tidak lagi merasakan mual setiap paginya. Tetapi dia sekarang ini sangat suka sekali makan, apalagi makan makanan Jepang. Padahal dulunya Zico jarang sekali makan makanan mentah seperti sushi. Namun anehnya sekarang dia malah suka sekali, bahkan hampir setiap hari dia harus memakan makanan tersebut. Kalau tidak Zico akan sangat uring-uringan bahkan kepada mamanya sendiri. "Zik, kamu itu kenapa sih? Padahal dulunya kamu jarang banget makan kayak gini. Tapi sekarang kamu malah makan ini terus?" tanya Mama Fanny karena merasa aneh dengan sikap sang anak. Zico juga gak tahu tiba-tiba aja Zico pingin makan sushi. Jawab Zico. "Aneh emang ya kamu itu," ucap Mama Fanny. Sedangkan siang hari ini Wulia akan tiba di Lombok karena dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Felicia dan juga Mbak Suci, rekan sekaligus teman yang sudah ia anggap sebagai keluarga. Wulia memohon kepada Mbak Suci dan juga Felicia agar bisa bersama. Karena bagi Wulia tanpa Mbak Suci dan Felicia pekerjaan jadi hampa. Bahkan satu hari tak bertemu rasanya Wulia sangat kesal. Akhirnya dia pun memilih berhenti dari pekerjaannya dan memohon agar Mbak Suci dan Felicia mau menampung dia, karena dia sudah tidak punya pekerjaan lagi. Akhirnya Mbak Suci dan Felicia pun mengizinkan Wulia untuk berada di dekat mereka. Mereka menyuruh Wulia untuk terbang ke Lombok dan Mbak Suci juga memberikan alamat untuk Wulia. Untuk sementara dia akan tinggal bersama di rumah Mbak Mala. Felicia dan Mbak Suci juga izin kerja setengah hari karena mereka akan menjemput Wulia yang sudah hampir 2 bulan tidak mereka temui. Hal itu membuat mereka berdua sangat kangen juga dengan Wulia. Sampai di bandara Felicia dan Mbak Suci sudah menunggu kedatangan Wulia di Lombok. Tak lama kemudian Wulia keluar dan langsung disambut oleh Felicia dan juga Mbak Suci di sana. "Mbak Suci, Felicia," pekik Wulia berlari ke arah 2 orang yang sudah sangat ia rindukan beberapa bulan ini. "Wulia," pekik Mbak Suci dan juga Felicia bersama-sama. Mereka pun saling berpelukan satu sama lain menyalurkan rasa rindu mereka yang sudah lama tidak pernah bertemu. "Wulia kangen kalian," sahut Wulia sambil melepaskan pelukannya. Air mata yang menangis dari matanya. "Kita juga sama Wulia," sahut Mbak Suci yang juga ikut menangis. Sedangkan Felicia berusaha agar tidak menangis namun air matanya tetap saja menggenang tapi tidak sampai terjatuh.